Nama saya Alfa, dan di usia 35 tahun, saya tak pernah menyangka konflik keluarga terbesar saya akan berkisar pada koleksi mobil saya. Setelah 15 tahun bekerja keras di bidang teknologi, saya telah merakit 10 kendaraan langka senilai 1,5 juta, masing-masing mewakili tonggak sejarah dalam hidup saya. Kemudian tibalah saatnya makan malam keluarga di mana orang tua saya menuntut saya menjual semuanya untuk membeli rumah bagi adik perempuan saya yang menganggur kronis. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah hidup kami semua selamanya. Biar kuceritakan. Bagaimana aku akhirnya memindahkan 10 mobil di tengah malam dan kenapa adikku tiba-tiba mengirimiku pesan teks dari pekerjaan pertamanya. Sebelum aku mulai bercerita panjang lebar, tuliskan komentar yang memberitahuku dari mana kamu menonton, dan tekan tombol suka dan berlangganan jika kamu pernah harus membela sesuatu yang kamu cintai. Kecintaan saya pada mobil berawal sejak kecil. Kakek saya memiliki bengkel mobil kecil di pedesaan Michigan, dan setiap akhir pekan, saya selalu memohon kepada orang tua saya agar diizinkan mengunjunginya. Sementara anak-anak lain seusia saya bermain boneka, saya memberikan kunci pas kepada kakek saya dan belajar tentang mesin. Aroma oli mesin dan suara dentingan perkakas logam yang beradu dengan komponen mesin menjadi sensasi favorit saya. Saya ingat pertama kali kakek mengizinkan saya duduk di belakang kemudi Mustang 1965 yang sedang direstorasinya. Saya baru berusia 8 tahun, tetapi saat itu, saya tahu mobil akan menjadi bagian dari hidup saya selamanya. Ketika saya berusia 16 tahun, kakek saya membantu saya membeli mobil pertama saya, sebuah Ford Taurus 1990 butut yang hampir tidak bisa jalan. Kebanyakan remaja pasti malu, tetapi saya sangat senang. Bersama-sama, kami menghabiskan 6 bulan untuk menghidupkan kembali mobil itu. Selama jam-jam panjang di garasi itulah saya berjanji pada diri sendiri. Suatu hari nanti, saya akan memiliki koleksi mobil-mobil indah hasil jerih payah saya sendiri. Kuliah adalah rintangan besar pertama. Orang tua saya memiliki ekspektasi tradisional terhadap saya, mendorong saya untuk memilih keperawatan atau guru. Ketika saya mengumumkan keinginan saya untuk belajar ilmu komputer, ayah saya mencemooh. Beliau bilang teknologi hanyalah tren dan saya harus fokus pada hal-hal praktis. Ibu saya khawatir saya tidak akan pernah menemukan suami di bidang yang didominasi laki-laki seperti itu. Meskipun mereka keberatan, saya mengambil pinjaman mahasiswa dan mengejar passion saya. 4 tahun itu berat. Saya bekerja paruh waktu 2 kali sambil tetap menjalani beban kuliah penuh. Tidur adalah kemewahan yang jarang saya nikmati. Banyak malam dihabiskan untuk menulis kode hingga matahari terbit, dipacu oleh kopi murah dan tekad yang kuat. Teman sekamar saya menganggap saya gila, tetapi saya punya visi untuk masa depan yang membuat saya terus maju. Setelah lulus, saya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan rintisan teknologi kecil. Gajinya memang buruk, jam kerjanya lebih buruk, tetapi pengalamannya sangat berharga. Saya menyerap semua yang saya bisa tentang pengembangan perangkat lunak, operasi bisnis, dan manajemen produk. Atasan saya, David, menjadi mentor yang melihat potensi dalam diri saya yang terkadang saya ragukan. Dalam 3 tahun, saya telah dipromosikan 2 kali dan membantu perusahaan mendapatkan klien besar pertamanya. Di usia 27, saya mengambil risiko terbesar dalam hidup saya. Saya berhenti bekerja dan mendirikan perusahaan perangkat lunak saya sendiri. Tahun pertama sungguh menegangkan. Saya mengubah ruang tamu apartemen kecil saya menjadi kantor dan hidup hanya dengan miramen dan tekad. Saya menulis kode siang dan malam, membangun platform manajemen hubungan pelanggan yang dirancang khusus untuk bengkel mobil, terinspirasi oleh masalah yang saya saksikan dalam bisnis kakek saya. Perlahan, perusahaan saya berkembang dari 3 karyawan yang bekerja di apartemen kami berkembang menjadi kantor sungguhan dengan 15 orang, lalu 30, lalu 50 orang. Pada tahun kelima, kami memiliki lebih dari 150 karyawan dan klien di seluruh negeri. Tahun lalu, saya menjual 30% saham perusahaan kepada investor dengan harga yang masih terasa mustahil ketika saya melihatnya di rekening bank saya. Sepanjang perjalanan ini,
Setiap kali pencapaian karier tercapai, saya menambah koleksi mobil saya. Setiap kendaraan dipilih dengan cermat, bukan hanya karena nilai moneternya, tetapi juga karena maknanya bagi hidup saya. Yang pertama adalah Ford Mustang 1967, mirip dengan yang direstorasi kakek saya bertahun-tahun lalu. Saya menemukannya di sebuah lelang warisan ketika saya berusia 28 tahun, tepat setelah mendapatkan klien korporat besar pertama kami. Mobil itu memang membutuhkan banyak perbaikan, tetapi merestorasinya menghubungkan saya dengan kenangan masa kecil di garasi kakek saya. Berikutnya adalah Jaguar E-Type seri 3 tahun 1974, setelah menyelesaikan kesepakatan bisnis pertama saya yang bernilai jutaan dolar. Garis-garis ramping dan kat hijau khas balap Inggris membuat jantung saya berdebar kencang saat pertama kali melihatnya. Saya ingat mengendarainya di sepanjang jalan pesisir, mesin V12 yang bertenaga menderu saat saya merenungkan seberapa jauh saya telah melangkah. Porsche 911 Carrera rumah sakit tahun 1973 adalah kisah yang berbeda. Saya menemukannya terbengkalai di gudang, berdebu, dan hampir tidak berfungsi. Pemilik sebelumnya sudah menyerah, tetapi saya melihat potensinya. Selama 18 bulan, saya bekerja dengan seorang spesialis restorasi, belajar bersamanya, dan mengotori tangan saya sebisa mungkin. Hari ketika mobil itu kembali berjaya adalah salah satu pencapaian saya yang paling membanggakan. Koleksi saya bertambah hingga mencakup replika Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Ferrari 328 GTS tahun 1988, satu di lelang amal, Chevrolet Corvette Stingray jendela terpisah tahun 1963, Aston Martin DB5 tahun 1964 yang telah direstorasi, BMW M1 tahun 1981 yang langka, Lamborghini Countach edisi ulang tahun ke-25 tahun 1989, dan Dodge Viper RT 10 generasi pertama tahun ke-1992. Setiap mobil memiliki kisahnya sendiri, hubungannya dengan tantangan yang telah diatasi atau tujuan yang telah dicapai. Mereka bukan sekadar kendaraan. Mereka adalah perwujudan fisik dari perjalanan saya. Pengingat akan gadis yang pernah memberikan kunci Inggris kepada kakeknya dan memimpikan sesuatu yang lebih. Saya menghabiskan akhir pekan merawatnya. Tangan saya masih terasa nyaman dengan sentuhan familiar dari perkakas dan suku cadang mesin. Saya bergabung dengan klub mobil klasik setempat, tempat saya bertemu orang-orang yang memahami hasrat ini. Jackson menjadi ahli restorasi andalan saya, mengajari saya teknik-teknik yang belum pernah saya pelajari dari kakek saya. Sophie, seorang fotografer otomotif berbakat, membantu mendokumentasikan koleksi saya dengan detail yang memukau. Kami menyelenggarakan pameran mobil amal tahunan, menggalang dana untuk beasiswa bagi perempuan di bidang STEM. Mobil-mobil dan orang-orang ini menjadi tempat perlindungan saya. Dunia yang jauh dari tekanan menjalankan perusahaan teknologi yang sedang berkembang. Saat saya menyetir Porsche atau memoles Chrome Corvette, saya menemukan kedamaian yang tak saya temukan di tempat lain. Setiap kendaraan membawa kenangan akan jalan yang telah dilalui, rintangan yang telah diatasi, dan sosok wanita yang telah saya jadikan panutan. Tanpa saya sadari, koleksi ini, yang dibangun dengan penuh kehati-hatian dan makna pribadi, akan segera menjadi pusat konflik keluarga yang menguji batas-batas saya dan memaksa saya untuk mempertahankan apa yang telah saya bangun. Untuk memahami konflik yang sedang terjadi, Anda perlu tahu tentang adik perempuan saya, Natalie. 7 tahun lebih muda dariku, Natalie tumbuh sebagai bayi dalam keluarga yang selalu dilindungi dan dimanja. Sementara aku diharapkan mendapatkan uang saku dengan membantu pekerjaan rumah, Natalie mendapatkannya secara otomatis. Ketika aku harus menabung berbulan-bulan untuk membeli sepeda baru, orang tuaku memberinya kejutan hanya karena dia bilang suka sepeda teman. Pola ini berlanjut hingga kami remaja. Waktu Natalie umur 16 tahun, dia meminjam kamera saya tanpa izin dan menjatuhkannya, hingga lensanya pecah. Alih-alih meminta dia membayar biaya perbaikan, orang tua saya malah menyarankan agar saya lebih berhati-hati di tempat saya menaruhnya.
Waktu dia memakai baju saya tanpa izin dan mengembalikannya dalam keadaan bernoda, saya diberitahu bahwa berbagi adalah kewajiban saudara perempuan. Kuliah semakin memperjelas perbedaan jalan hidup kami. Saya bekerja di beberapa pekerjaan dan mengambil pinjaman untuk membiayai kuliah. Sementara itu, Natalie dibiayai sepenuhnya oleh orang tua kami. Mereka menggunakan tabungan pensiun mereka untuk memastikan Natalie lulus tanpa utang, sebuah kemewahan yang tak pernah saya alami. Ia berganti jurusan 3 kali, akhirnya memilih komunikasi sebelum berhenti kuliah di tahun ketiganya, memutuskan kuliah bukan untuknya. Uang yang dihabiskan untuk pendidikannya tak pernah disebut-sebut lagi. Seiring saya membangun karier dan perusahaan, Natalie mulai terombang-ambing. Ia bekerja sebagai barista selama 6 bulan sebelum berhenti karena tidak suka jam pagi. Ia mencoba bekerja di toko retail, tetapi berhenti setelah berselisih dengan manajernya. Ia pernah menjadi resepsionis, penjaga anjing, asisten pribadi, dan sempat menjadi manajer media sosial untuk sebuah butik lokal. Posisi-posisi ini hanya bertahan beberapa bulan. Di sela-sela pekerjaannya, ia akan bepergian, mengunggah foto-foto pantai dan resort, sementara utang kartu kreditnya menumpuk. Meskipun keuangannya tidak stabil, Natalie tetap menjalani gaya hidup mewah. Apartemennya dipenuhi barang-barang desainer. Lemarinya berisi pakaian-pakaian dengan label yang membuat saya terbelalak. Ketika saya bertanya bagaimana ia mampu membeli barang-barang itu, ia hanya menjawab samar-samar tentang kartu kredit atau teman yang murah hati. Terkadang, ia berkencan dengan pria kaya yang membiayai gaya hidupnya untuk sementara waktu hingga hubungan mereka akhirnya berakhir. Selama ini, orang tua kami bersikeras bahwa Natalie hanya sedang mencari jati dirinya. Ibu saya akan berkata, dia masih muda, atau dia punya jiwa yang bebas. Ayah saya akan mengangkat bahu dan berkomentar bahwa tidak semua orang punya semangat seperti saya, seolah-olah ambisi adalah semacam cacat karakter. Sementara itu, kesuksesan saya justru dianggap biasa saja, alih-alih dirayakan. Ketika saya mendapatkan klien besar pertama, ibu saya menjawab, "Bagus, sayang," sebelum langsung bertanya apakah saya sedang berkencan. Ketika saya membeli mobil baru pertama saya dengan uang saya sendiri, ayah saya berkomentar bahwa saya terlalu banyak bekerja dan harus fokus membangun keluarga sebelum terlambat. Hubungan saya dengan orang tua selalu rumit. Mereka menyayangi saya tidak pernah meragukannya. Namun, mereka tidak memahami saya. Mereka memandang kemandirian saya sebagai sikap keras kepala, ambisi saya sebagai kebiasaan aneh yang pada akhirnya akan digantikan oleh prioritas yang lebih tradisional. Ketika saya berbicara tentang bisnis saya, mata mereka akan berkaca-kaca. Ketika saya menyebutkan mobil saya, ayah saya akan mendesah dan mengatakan sesuatu tentang membuang-buang uang untuk barang-barang yang hanya teronggok di garasi. Meskipun dinamikanya menegangkan, saya berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga. Saya menelepon setiap minggu, berkunjung saat liburan, dan mengirimkan hadiah yang bermakna. Saya juga berusaha membantu Natalie sebisa mungkin karena saya yakin itulah yang akan dilakukan seorang kakak yang baik. Ketika dia mencapai batas maksimal penggunaan kartu kreditnya di usia 22 tahun, saya melunasi saldo $10.000, membuatnya berjanji untuk lebih berhati-hati. Dia melakukannya selama sekitar 6 bulan sebelum siklus itu kembali terjadi. Ketika dia membutuhkan mobil untuk wawancara kerja, saya meminjamkannya BMW saya yang biasa, tetapi mobil itu dikembalikan dengan wadah makanan siap saji yang berserakan di kursi belakang dan tangki bensin yang hampir kosong. Saya membantunya mendapatkan apartemen dengan membayar uang jaminan dan sewa bulan pertama. 3 bulan kemudian, dia menelepon sambil menangis karena diusir karena tidak membayar, meskipun menghabiskan bulan yang sama untuk liburan akhir pekan ke Las Vegas. Saya bahkan memanfaatkan koneksi saya untuk memberinya posisi tingkat pemula di perusahaan pemasaran milik teman. Rasanya sempurna, menggabungkan latar belakang komunikasinya dengan lingkungan yang terstruktur. Dia berhenti setelah 2 bulan, dengan alasan pekerjaannya membosankan dan atasannya kejam. Setiap kali saya membantu, saya yakin hasilnya akan berbeda. Setiap kali, saya kecewa.
Bantuan saya menjadi solusi sementara yang membuatnya menghindari tanggung jawab yang sebenarnya. Sementara itu, orang tua saya terus membiarkan perilakunya, mengirimkan uang ketika dia menelepon dalam keadaan tertekan, mencari-cari alasan untuk pindah kerja, dan tidak pernah meminta pertanggungjawabannya. Pendekatan Natalie terhadap hidup sangat kontras dengan semua yang telah saya perjuangkan. Meskipun saya membangun perusahaan melalui upaya yang konsisten dan pengorbanan pribadi, ia mengharapkan hasil yang instan tanpa perlu usaha yang sepadan. Meskipun saya menabung dan berinvestasi dengan cermat, ia menghabiskan uangnya secara impulsif. Meskipun saya menghargai kemandirian, ia tampak nyaman mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Terlepas dari semua ini, ia tetaplah adikku. Aku ingat gadis kecil yang akan merangkak ke tempat tidurku saat badai petir, memeluk erat boneka kelinci kesayangannya. Aku ingat mengajarinya naik sepeda, membalut lututnya yang lecet, dan melindunginya dari para perundung di lingkungannya. Kenangan-kenangan itu membuatku sulit menetapkan batasan, meskipun aku melihatnya mengulang pola yang sama tahun demi tahun. Yang tidak saya sadari adalah bahwa upaya saya untuk membantu tidak dianggap murah hati oleh keluarga saya. Sebaliknya, upaya saya dianggap sebagai hal minimum, sebuah kewajiban, alih-alih pilihan. Perspektif ini menjadi sangat jelas saat makan malam keluarga yang akan mengubah segalanya. Panggilan itu datang pada suatu Selasa malam, tepat ketika saya sedang merayakan kesepakatan besar yang akan memperluas perangkat lunak kami ke pasar internasional. Ponsel saya menyala dengan foto kontak ibu saya, dan saya menjawab dengan kabar baik yang sudah di ujung lidah. Ia memotong pembicaraan sebelum saya sempat bercerita. Alfa, kita perlu mengadakan pertemuan keluarga. Ada sesuatu yang penting. Nada suaranya serius, tidak menunjukkan kehangatan yang biasa saya rasakan, bahkan dalam percakapan kami yang paling menegangkan sekalipun. Bisakah ditunda sampai akhir pekan? Tanyaku. Aku ada rapat berturut-turut besok dan Kamis. Tidak, ini mendesak. Kami membutuhkanmu di sini besok malam, jam ke-6. Ketegasannya mengejutkanku. Ayah bilang ini penting. Perutku terasa mulas. Apa ada yang sakit? Apa terjadi sesuatu pada kakekku? Kekhawatiran menggantikan kegembiraanku sebelumnya saat aku menyetujui pertemuan itu. Keesokan harinya, saya menjadwalkan ulang 2 panggilan klien dan meninggalkan kantor lebih awal, langsung berkendara ke rumah orang tua saya di pinggiran kota. Saat memasuki jalan masuk, saya melihat Honda Civic milik Natalie terparkir di depan, bersama sebuah Lexus hitam yang tak saya kenal. Perut saya terasa tegang. Suasana di ruang tamu terasa tegang ketika saya masuk. Ibu saya duduk di tepi sofa. Tangannya terkepal erat di pangkuannya. Ayah saya duduk di kursi malasnya yang biasa. Wajahnya menampakkan apa yang saya anggap sebagai ekspresi seriusnya. Natalie duduk di antara mereka, posisi yang tidak biasa baginya, dan ia tampak hampir bersemangat, sedikit bergoyang di kursinya. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang tak saya kenal, berpakaian rapi dengan setelan celana biru tua. Sebuah portofolio kulit diletakkan di pangkuannya. Di atas meja kopi terdapat beberapa brosur mengilap dan sesuatu yang tampaknya merupakan daftar properti. Bu, ayah, kataku ragu-ragu, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Ayah berdeham. Alfa, ini Teresa Martin. Dia agen real estate. Aku menjabat tangannya secara otomatis, kebingungan semakin menjadi jati. Urusan keluarga yang mendesak itu soal real estate. Silakan duduk, desak ibuku, sambil menepuk-nepuk ruang di sampingnya di sofa. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Aku tetap berdiri. Kalau ini soal menjual rumah, kenapa tidak bilang saja lewat telepon? Kita tidak akan menjual rumah kita, kata ayahku. Ini soal masa depan Natalie. Natalie tersenyum lebar, senyum yang selama ini kuasosiasikan dengan bagaimana ia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Aku duduk di kursi paling jauh dari kerumunan. Posisi defensif yang tak sengaja kupilih. Ayahku mulai menyampaikan apa yang terasa seperti pidato yang sudah dilatih tentang tanggung jawab keluarga dan bagaimana mereka yang diberkati kesuksesan memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang masih mencari jalan. Ibu mengangguk, sesekali menambahkan komentar tentang bagaimana keluarga saling mendukung dalam suka dan duka.
Natalie butuh awal yang baru. Ibuku menjelaskan, tempat tinggalnya sendiri, tempat yang stabil di mana ia bisa benar-benar membangun kehidupan. Teresa, yang sedari tadi terdiam, membuka portofolionya. Aku sudah menemukan properti yang sempurna, katanya. Suaranya halus dengan antusiasme yang terlatih. 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, halaman yang luas di lingkungan yang diminati dengan sekolah-sekolah unggulan di dekatnya. Iya, memberikanku sebuah iklan rumah bergaya kolonial yang besar dengan harga di bawah $900.000. Sempurna, ujar Natalie bersemangat. Saya bisa menggunakan 1 kamar tidur sebagai kantor rumah dan ruang bawah tanahnya bisa menjadi ruang hiburan yang luar biasa. Ia kemudian menjelaskan rencananya untuk mendekorasi, menyebutkan merek dan desainer yang saya tahu jauh di luar jangkauannya. Aku melirik daftar itu dan beralih ke orang tuaku, masih tak mengerti kenapa aku ada di sana. Lalu ayahku memberiku kejutan. Menurut kami, kamu harus menjual koleksi mobilmu untuk membeli rumah ini untuk Natalie, katanya, sesantai seolah menyarankan aku meminjamkannya sweater. Mobil-mobil itu memang kebanyakan hanya terparkir di garasi itu. Dan ini akan menjadi investasi untuk masa depan adikmu. Ruangan itu terasa sedikit berputar. Tentu saja, aku salah dengar. Kamu mau aku jual semua mobilku? Biar Natalie beli rumah seharga $900.000. Ibuku meraih tanganku. Sayang, kamu tahu betapa susahnya Natalie. Ini akan memberinya stabilitas yang dibutuhkannya. Kamu kan punya perusahaan, apartemenmu. Kamu tidak butuh mobil-mobil itu. Natalie mengangguk penuh semangat. Nanti kalau aku sudah bisa jalan, kamu bisa beli mobil lagi, dan kamu bisa berkunjung kapan saja. Ada banyak tempat untukmu menginap. Aku menarik tanganku dari tangan ibuku. Mobil-mobil itu bukan cuma barang. Mobil-mobil itu mewakili 15 tahun kerja keras. Masing-masing mobil menandai tonggak penting dalam karirku. Lagi pula, Natalie tidak pernah bertahan lebih dari beberapa bulan. Bagaimana dia akan membayar pajak properti, tagihan listrik, dan biaya perawatannya? Ayah saya menepis kekhawatiran saya. Dia sedang wawancara untuk beberapa posisi yang menjanjikan, dan kami akan membantu biaya awal sampai dia mapan. Teresa menyela, properti ini juga berada di distrik sekolah yang bagus, yang berarti nilainya akan tetap tinggi. Ini benar-benar investasi. Aku menatap mereka. Tak percaya, koleksiku yang kubangun sepotong demi sepotong selama bertahun-tahun, yang kupelihara dengan tanganku sendiri, yang menghubungkanku dengan kakekku dan gadis kecilku yang dulu memimpikan. Mobil-mobil indah dianggap sebagai hobi ramah yang harus dikorbankan demi awal baru Natalie. Bagaimana kalau kita cari pilihan yang lebih terjangkau? Saranku, aku bisa bantu Natalie cari apartemen yang bagus, mungkin ikut menandatangani kontrak sewa, atau aku bisa bantu dia cari kerja, pakai beberapa koneksi bisnisku. Wajah Natalie muram. Tapi aku sudah mulai merencanakan pesta pindah rumah. Dan Teresa bilang lingkungan ini benar-benar eksklusif. Orang tuaku bertukar pandang, tatapan yang kukenal sejak kecil. Tatapan yang menunjukkan aku sedang menyusahkan. Alfa, kata ayahku tegas, ini bukan cuma soal rumah. Ini soal menghidupi adikmu. Keluarga selalu nomor 1. Implikasinya jelas. Jika saya menolak, saya memilih barang-barang daripada saudara perempuan saya. Materialisme daripada keluarga. Fakta bahwa barang-barang ini sangat berarti bagi saya, bahwa saya mendapatkannya melalui dedikasi bertahun-tahun. Sementara Natalie berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu hubungan ke hubungan lain, mengharapkan orang lain membiayai gaya hidupnya, tidaklah relevan. Percakapan semakin memburuk sejak saat itu. Ketika saya terus menolak, ibu saya mulai menangis, mengatakan bahwa ia telah membesarkan saya untuk menjadi lebih murah hati. Ayah saya menuduh saya egois dan lupa asal-usul saya. Natalie merajuk, menatap saya dengan tatapan terluka seolah-olah saya sedang mengambil mainan yang sudah dijanjikan kepadanya. Teresa, yang jelas-jelas tidak nyaman dengan drama keluarga yang sedang berlangsung, mencoba mengarahkan percakapan kembali ke properti itu, menunjukkan beberapa hal yang mungkin terlewatkan. Seolah-olah meja marmer atau list mahkota dapat mengubah pikiran saya tentang menjual harta benda saya yang paling berharga.
Malam itu, saya meninggalkan rumah dengan perasaan disergap dan dikhianati. Saat berkendara pulang, ponsel saya mulai bergetar karena pesan. Bibi Susan menelepon untuk memberitahu betapa kecewanya ia dengan sikap saya. Sepupu saya, Frank, mengirim pesan teks agar saya mengingat betapa besar pengorbanan orang tua saya untuk pendidikan saya, dengan mudah melupakan pinjaman mahasiswa yang masih harus saya lunasi. Jelaslah bahwa orang tua saya telah menceritakan kisah mereka kepada keluarga besar, menggambarkan saya sebagai putri yang egois yang menolak membantu adik perempuannya yang sedang berjuang meskipun memiliki banyak sumber daya untuk melakukannya. Tidak disebutkan sama sekali tentang bantuan yang telah saya berikan selama bertahun-tahun atau bagaimana sumber daya tersebut telah disia-siakan. Saya merasa terisolasi dan disalahpahami, terjepit antara cinta saya kepada keluarga dan kebutuhan saya untuk melindungi apa yang telah saya bangun. Saya tidak tidur malam itu, memutar ulang percakapan itu dan bertanya-tanya apakah saya salah karena begitu erat menggenggam koleksi saya pada manifestasi fisik dari perjalanan saya. Namun, setiap kali saya membayangkan menjual Mustang atau menyaksikan Porsche itu pergi dengan pemilik baru, dada saya sesak oleh duka yang terasa terlalu dalam untuk diabaikan. Tekanan itu tak kunjung reda di hari-hari berikutnya. Ibu saya berkirim pesan teks setiap hari, mengirimkan foto-foto tambahan rumah impian Natalie. Ayah saya meninggalkan pesan suara tentang tanggung jawab keluarga dan bagaimana orang tuanya telah mengajarkan pentingnya berkorban. Bahkan kerabat yang jarang saya ajak bicara pun menghubungi saya untuk memberikan pendapat mereka tentang apa yang harus saya lakukan dengan properti saya sendiri. Natalie, yang merasa lebih berani karena dukungan orang tua kami, mulai mengirimkan tautan furnitur yang rencananya akan dibelinya untuk rumah barunya, seolah-olah persetujuan saya sudah pasti. Ia bahkan meneruskan email dari Teresa tentang suku bunga, KPR dan biaya penutupan, sambil menambahkan, sekadar informasi saja kalau mobilnya sudah dijual. Teresa sendiri menelpon 2 kali, menggambarkan rumah itu sebagai peluang investasi yang luar biasa, dan menyarankan agar kami bertemu untuk membahas potensi penjualan koleksi saya. Ia menyebutkan mengenal beberapa kolektor yang mungkin tertarik membeli kendaraan-kendaraan itu secara terpisah, sehingga saya tidak perlu repot-repot menjualnya satu persatu. Anggapan bahwa saya akhirnya akan menyerah di bawah tekanan sungguh menyebalkan. Sepertinya tidak ada yang menganggap bahwa mobil-mobil ini milik saya, dibeli dengan uang hasil jerih payah saya, dirawat dengan keterampilan yang saya kembangkan, dan dihargai karena alasan-alasan yang lebih dari sekadar nilai uangnya. Situasi memanas drastis pada suatu Sabtu sore. Saya sedang berada di garasi, melakukan perawatan rutin Ferrari, ketika sebuah mobil masuk ke halaman rumah saya. Natalie keluar, diikuti oleh 2 orang yang tidak saya kenal, seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual mahal. Sebelum saya sempat bertanya mengapa dia ada di sana, Natalie dengan cepat melewati saya dan masuk ke garasi. Ini teman-teman saya, Kis dan Samantha, ujarnya. Mereka ingin melihat mobil-mobil itu. Kis sangat menyukai mobil klasik. Aku menatapnya, tertegun dengan keangkuhannya. Kau tidak bisa begitu saja datang tanpa pemberitahuan bersama orang asing untuk melihat mobilku. Dia memutar bola matanya. Jangan terlalu dramatis. Kis mungkin tertarik membeli satu saat kau menjualnya. Dia mengoleksi Porsche antik. Kis bergerak menuju 911. Tangan terulur seolah ingin menyentuh kap mobil. Aku berdiri di antara dia dan mobil. Tolong jangan sentuh apapun, kataku tegas. Ini tidak untuk dijual, dan aku tidak mengundangmu ke sini. Samantha tertawa, suaranya berdenting-denting sampai membuat gigiku ngilu. Natalie bilang kamu protektif terhadap mainanmu. Agak konyol untuk anak seusiamu, ya. Natalie sudah berjalan mendekati Aston Martin, mengusap-usap permukaannya yang mengkilap dengan jarinya. Ingat waktu kamu mengizinkanku mengendarai mobil. Ini, aku benar-benar merasa seperti mata-mata. Aku tidak pernah mengizinkanmu mengendarai Aston Martin, kataku, nada khawatir meningkat. Kau pernah bertanya sekali, dan aku bilang tidak. Dia mengangkat bahu. Ya, mungkin mobilnya berbeda. Semuanya tampak sama bagiku. Pengabaian yang tak disengaja terhadap batasan-batasanku, terhadap perbedaan di antara kendaraan-kendaraan unik.
yang masing-masing memiliki makna khusus bagiku, adalah titik puncaknya. Kalian harus pergi, kataku, suaraku rendah namun tegas. Kalian semua, sekarang. Natalie tampak terkejut, seolah-olah kemungkinan diminta pergi tak pernah terlintas di benaknya. Tapi kita baru saja sampai di sini. Aku tak peduli. Ini propertiku, dan kau tak meminta izin untuk membawa orang asing ke garasiku. Perdebatan berikutnya sungguh buruk. Natalie menuduh saya egois dan materialistis. Saya membalas dengan mengatakan, dia merasa berhak dan lancang. Keith dan Samantha berdiri canggung di samping sebelum akhirnya kembali ke mobil mereka. Ketika Natalie akhirnya keluar dengan marah, ia berbalik dan berkata, lagi pula itu tidak penting. Mereka semua akan segera menjadi milikku. Ayah bilang kamu akan mengerti setelah kamu menyadari apa yang benar-benar penting. Komentar itu, yang disampaikan dengan begitu yakinnya, membuatku merinding. Keyakinan dalam suaranya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar angan-angan. Ada rencana yang sedang berjalan, rencana yang tampaknya diyakini keluargaku akan berhasil. 2 hari kemudian, kekhawatiran saya terbukti ketika Teresa tiba di rumah saya tanpa pemberitahuan bersama Natalie. Teresa membawa setumpuk dokumen yang coba ia tunjukkan kepada saya, sementara saya berdiri menghalangi pintu. Saya hanya butuh beberapa tanda tangan, katanya riang. Saya sudah menemukan pembeli yang tertarik dengan seluruh koleksi ini. Penawarannya sangat masuk akal, mengingat penjualannya yang cepat. Natalie melompat-lompat di belakangnya. Keren, kan? Nggak repot, dan kita bisa tutup rumah bulan depan. Aku terdiam, menatap map itu seolah-olah isinya racun. Ketika akhirnya aku menemukan suaraku, suaranya tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Aku belum setuju untuk menjual apapun, kataku. Aku bahkan belum mempertimbangkannya, dan aku pasti tidak akan pernah menandatangani apapun tanpa pengacaraku meninjaunya terlebih dahulu. Sikap profesional Teresa sedikit goyah. Ayahmu memberiku kesan bahwa ini adalah keputusan keluarga yang sudah dibuat. Ayahku tidak punya wewenang atas propertiku, jawabku. Natalie juga tidak. Mobil-mobil ini milikku sendiri, dibeli dengan uangku, dan diberi hak milik atas namaku. Wajah Natalie muram. Kenapa kau begitu sulit? Ini cuma barang. Barang yang bisa kau beli lagi nanti. Aku menutup pintu tanpa menjawab, lalu bersandar di sana. Jantungku berdebar kencang. Ini sudah melampaui taktik menekan menjadi sesuatu yang terasa hampir seperti paksaan. Cara mereka yang santai membawa dokumen, mengharapkan aku menandatangani aset senilai 1,5 juta dolar, sungguh mencengangkan dalam keberaniannya. Malam itu, saya menyadari sesuatu yang membuat saya kembali gelisah. Kunci cadangan garasi saya yang saya simpan di gantungan di dapur hilang. Saya tidak ingat kapan terakhir kali melihatnya, yang berarti kunci itu mungkin sudah hilang selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Saya menelepon Jackson, teman saya dari klub mobil dan pakar restorasi, untuk menyampaikan kekhawatiran saya. Tanggapannya tidak meyakinkan. Waktunya aneh, katanya. Minggu lalu, seseorang menelepon saya menanyakan tentang koleksi Anda, ingin tahu detail spesifik tentang mobil-mobil itu dan nilainya. Katanya mereka calon pembeli. Ketika saya menanyakan detail lebih lanjut, mereka menutup telepon. Keesokan harinya, saat meninjau rekaman kamera keamanan yang saya pasang di sekitar properti saya menemukan sesuatu yang mengganggu. Saat saya sedang bekerja, Natalie dan ayah saya datang ke rumah saya, menggunakan kunci untuk masuk. Mereka menghabiskan hampir 1 jam di garasi saya, memeriksa mobil-mobil, membuka pintu, dan mengambil foto. Dalam satu klip, saya dapat dengan jelas mendengar ayah saya berkata, setelah Alfa sadar, kita harus bergerak cepat. Implikasinya jelas. Mereka sedang bersiap menjual koleksi saya dengan atau tanpa persetujuan saya secara eksplisit. Mungkin mereka pikir mereka bisa menekan saya untuk menandatangani sesuatu. Atau mungkin mereka percaya mereka punya hak hukum untuk mengambil keputusan tentang properti saya. Apapun alasannya, pelanggaran batas wilayah itu sangat serius. Malam itu, saya terjaga, mempertimbangkan pilihan-pilihan saya. Saya bisa saja terus menolak,
tetapi tekanannya semakin meningkat. Saya bisa saja mengajukan perintah penahanan, tetapi itu akan merusak hubungan saya dengan keluarga secara permanen. Saya bisa saja memindahkan mobil-mobil ke fasilitas penyimpanan. Tetapi sebagian besar di daerah itu tidak dilengkapi untuk kendaraan dengan nilai dan sensitivitas seperti ini. Saya menghubungi Marcus, seorang teman yang berpraktik hukum keluarga. Setelah menjelaskan situasinya, ia membenarkan kekhawatiran saya. Meskipun keluarga Anda tidak memiliki hak hukum untuk menjual properti Anda tanpa persetujuan Anda, tekanan keluarga bisa sangat kuat, dan ada kasus-kasus di mana orang-orang dimanipulasi untuk menandatangani dokumen yang kemudian mereka sesali. Jika Anda khawatir mereka akan mengambil tindakan yang lebih agresif, Anda harus mengamankan aset Anda, sarannya, dan mendokumentasikan semuanya untuk berjaga-jaga. Saat menutup telepon, saya merasakan kesedihan mendalam bercampur tekad. Keluarga saya, orang-orang yang seharusnya bangga dengan apa yang telah saya bangun, yang seharusnya menghormati batasan dan pencapaian saya, justru memperlakukan saya seolah-olah kesuksesan saya membuat saya wajib membiayai gaya hidup Natalie. Mobil-mobil itu, yang bagi saya jauh lebih berharga daripada nilai moneternya, dianggap tak lebih dari sekadar aset yang dapat dijual demi keuntungan orang lain. Aku meraih ponselku dan menelepon Jackson lagi. Kali ini, aku punya rencana. Jackson menemuiku di sebuah kedai kopi yang sepi keesokan paginya, jauh dari tempat-tempat favoritku di mana keluarga atau kenalan mungkin melihat kami. Wajahnya serius saat aku menjelaskan kekhawatiranku. Jetty, menurutmu mereka mungkin mencoba memindahkan mobil-mobil itu tanpa izinmu? Tanyanya. Suaranya pelan meskipun meja-meja kosong di sekitar kami. Aku tidak tahu apa yang mungkin mereka lakukan, aku mengakui. Tapi mereka punya kuncinya. Mereka sudah masuk ke garasiku, memeriksa inventaris, dan mereka sepertinya yakin aku akhirnya akan menyerah. Aku tidak mau mengambil risiko. Jackson mengangguk pelan. Saya punya gudang besar di kawasan industri itu yang dulu digunakan untuk menyimpan proyek restorasi. Gudangnya ber-AC, aman, dan cukup luas untuk menampung 10 kendaraan. Rasa lega langsung terasa. Bisakah saya memindahkannya ke sana sementara sampai masalah ini selesai? Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa kalender. Ruangnya hampir kosong. Sekarang, proyek yang sedang saya kerjakan baru saja selesai. Kita bisa melakukannya, tapi kita harus berhati-hati. Memindahkan 10 kendaraan bernilai tinggi sekaligus bisa menarik perhatian. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun rencana terperinci. Pemindahan akan dilakukan pada malam hari saat lalu lintas minim. Kami akan merekrut pengemudi terpercaya dari klub mobil kami, orang-orang yang berpengalaman menangani kendaraan berharga dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga saya. Setiap mobil akan mengambil rute yang sedikit berbeda agar tidak terlihat seperti konvoi. Jackson akan menangani logistik persiapan gudang, memastikan sistem keamanan ditingkatkan, dan akses terbatas hanya untuk kami berdua. Kurasa kita harus melakukannya besok malam, saran Jackson. Tengah malam sampai jam 4 pagi. Itu memberi kita waktu untuk bersiap, tapi tidak memberi kesempatan bagi keluargamu untuk mengetahuinya. Aku setuju. Meskipun rasa cemas mulai muncul di perutku, memindahkan koleksi kesayanganku secara diam-diam. Bak pencuri di malam hari terasa menyakitkan. Mobil-mobil ini seharusnya dirayakan, dikendarai dengan bangga di bawah sinar matahari, bukan diselundupkan di kegelapan malam. Tapi aku tak melihat alternatif lain jika ingin melindungi apa yang telah kubangun. Selama 24 jam berikutnya, kami menjalankan rencana tersebut. Jackson merekrut 8 pengemudi lain, semuanya orang-orang yang ia jamin secara pribadi. Saya memberikan informasi detail tentang setiap kendaraan, fitur-fiturnya, dan persyaratannya. Kami memetakan berbagai rute ke gudang, memperkirakan waktu, dan membuat sistem komunikasi menggunakan grup obrolan pribadi. Sementara Jackson mempersiapkan gudang, saya fokus pada aspek hukum. Saya mengumpulkan semua dokumen yang membuktikan kepemilikan saya atas setiap kendaraan. Saya menulis surat resmi yang mencabut akses apapun yang mungkin dimiliki anggota keluarga saya ke properti saya sebelumnya.
Saya bahkan berkonsultasi dengan spesialis keamanan tentang penggantian kunci dan peningkatan sistem keamanan rumah saya. Malam kepindahan itu, saya hampir tidak bisa bernapas karena tegang. Pukul 23.3, para pengemudi pertama mulai berdatangan. Memarkir kendaraan pribadi mereka diam-diam di ujung jalan dan mendekati rumah saya dengan berjalan kaki. Jackson tiba terakhir, membawa tas ransel kecil berisi sarung tangan, senter, dan perangkat komunikasi. Kami berkumpul di garasi saya, 10 pengemudi, termasuk saya dan Jackson, berdiri di antara mobil-mobil yang telah mewarnai sebagian besar kehidupan dewasa saya. Melihat mereka di bawah lampu garasi yang menyilaukan, saya merasakan gelombang emosi yang begitu kuat hingga hampir membuat lutut saya lemas. Mobil-mobil ini bukan sekadar logam, kulit, dan cat, mereka adalah perwujudan fisik dari perjalanan. Saya, pengingat taktil akan rintangan yang telah diatasi dan tujuan yang telah tercapai. Baiklah, kata Jackson pelan, memecah keheningan. Semua orang tahu kendaraan dan rute mereka. Ponsel dalam mode senyap, headset terpasang, protokol darurat berlaku. Kita bergerak setiap 5 menit, dimulai dengan Mustang. Ada pertanyaan, ruangan itu hening. Mereka adalah orang-orang yang suka mobil. Mereka mengerti arti kendaraan-kendaraan ini. Mereka juga mengerti apa artinya saya merasa perlu memindahkan mereka secara diam-diam. Sophie, sesama anggota klub yang telah memotret koleksi saya berkali-kali, meremas lengan saya. Mereka akan aman. Janjinya, kami akan memastikannya. Tepat, tengah malam, pintu garasi terbuka tanpa suara. Pengemudi pertama, seorang pensiunan mekanik bernama George, masuk ke dalam Mustang. Mesinnya langsung menyala, gemuruh lembut di tengah kesunyian malam. Ia keluar dari garasi dan menyusuri jalan masuk, lampu depan dimatikan hingga ia mencapai jalan, lalu menghilang dalam kegelapan. Satu persatu, mobil-mobil meninggalkan garasi saya. Jaguar, Porsche, Mercedes. Setiap kepergian terasa seperti menyaksikan sepotong diriku pergi. Saya berdiri di ruang yang semakin kosong, emosi bergejolak dalam diri saya. Kesedihan karena harus begini, kemarahan pada keluarga saya karena memaksakan pilihan ini, ketakutan akan sesuatu yang salah, kelegaan karena saya mengambil tindakan untuk melindungi apa yang telah saya bangun. Jackson menemani saya sampai tiba waktunya untuk 2 kendaraan terakhir. Saya akan mengendarai Lamborghini, sementara dia mengendarai Dodge Viper. Saat kami bersiap pergi, dia berhenti sejenak, melihat sekeliling garasi yang hampir kosong. Kau melakukan hal yang benar, katanya tegas. Tidak seorang pun berhak mengambil apa yang telah kau perjuangkan. Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa selain rasa tercekat di tenggorokan. Lalu aku meluncur ke kursi pengemudi Lamborghini, merasakan kulit yang familiar memelukku. Mesin menderu, lebih keras daripada yang ideal untuk operasi siluman, tetapi tak ada yang bisa menandingi dramatisnya kontak. Saat meninggalkan rumah, sambil memperhatikan pintu garasi tertutup di ruang kosong di kaca spion, saya merasakan campuran aneh antara kehilangan dan tekad. Saya tidak menginginkan konflik ini. Saya selalu berusaha menjadi anak yang baik, kakak yang suportif. Namun, di suatu tempat, dukungan itu berubah menjadi ekspektasi dan ekspektasi menjadi rasa berhak. Perjalanan ke gudang memakan waktu 30 menit, menyusuri jalan-jalan kecil dan kawasan industri untuk menghindari perhatian. Saat memasuki area bongkar muat, saya melihat 8 mobil lainnya sudah terparkir rapi, para pengemudinya berdiri berkelompok kecil, mengobrol pelan. Sophie mendekat saat saya keluar dari Lamborghini. Sudah 9, katanya, menunggu Jackson dengan Viper. Ia tiba 5 menit kemudian. Deru khas mesin V10 Viper menandakan kedatangannya saat ia parkir di samping kendaraan-kendaraan lain, melengkapi koleksinya. Napas lega seakan tercekat dari rombongan. Semua aman, Jackson menegaskan sambil melemparkan 1 set kunci kepadaku. Sistem keamanan gudang baru dipasang hari ini. Hanya kau dan aku yang punya kodenya. Saya memandang para pengemudi yang berkumpul, teman-teman yang telah mempertaruhkan potensi komplikasi hukum demi membantu saya melindungi properti saya. Terima kasih, kata saya singkat. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan arti semua ini bagi saya.
Mereka mengerti, tidak perlu penjelasan apapun. Satu persatu, mereka berangkat dengan kendaraan yang telah diatur untuk membawa mereka pulang, hingga hanya Sophie, Jackson, dan aku yang tersisa di gudang. Kamu bisa tinggal bersamaku selama beberapa hari, tawar Sophie, kalau keluargamu datang mencari mobil di rumahmu. Aku mengangguk penuh terima kasih. Membayangkan kembali ke garasiku yang kosong terlalu menyakitkan untuk dipikirkan saat ini. Saat kami mengunci gudang, mengamankan koleksi saya di balik berlapis-lapis perlindungan, saya merasakan kedamaian. Yang aneh menyelimuti saya. Saya telah bertindak untuk melindungi apa yang menjadi milik saya. Saya telah menetapkan batasan, meskipun itu batasan yang belum diketahui keluarga saya. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya akan menghadapinya, karena saya tahu saya telah melakukan apa yang perlu saya lakukan. Kekacauan dimulai jam 7:30 keesokan paginya ketika ayahku menelepon, suaranya tegang karena marah yang nyaris tak terkendali. Apa yang kau lakukan dengan mobil-mobil itu, Alfa? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, menyesap kopi yang dibuatkan Sophie, menenangkan pikiranku. Selamat pagi juga, Ayah. Jangan main-main. Aku mampir ke rumahmu pagi ini untuk membahas penjualan lagi, dan garasinya kosong. Di mana mereka? Kedekatan kunjungannya menegaskan kecurigaanku. Dia berniat meningkatkan tekanan, bahkan mungkin mengambil tindakan sendiri. Mereka ada di tempat yang aman, jawabku tenang, di tempat di mana tak seorang pun bisa membuat keputusan tentang mereka kecuali aku. Ini konyol, gerutunya. Kau bertingkah seolah kami mencoba mencuri darimu. Kami berusaha membantu adikmu membangun kehidupan yang stabil. Dengan mengambil apa yang sudah kubangun selama 15 tahun dengan susah payah. Itu bukan bantuan, Ayah. Itu pencurian, apapun niat Ayah. Percakapan mulai memburuk. Ayah menuduhku egois, materialistis, dan tidak setia kepada keluarga. Aku tetap tenang, menegaskan kembali bahwa mobil-mobil itu milikku, dibeli dengan uangku, dan tidak bisa diklaim orang lain. Tak lama kemudian, ibuku menelepon, air mata menggenang di suaranya. Bagaimana mungkin kau melakukan ini pada adikmu? Dia mengandalkan rumah itu. Kami sudah memberitahu para penjual bahwa kami tertarik. Aku belum menyetujui apapun, aku mengingatkannya. Kau membuat janji atas namaku tanpa persetujuanku. Karena kami pikir kau akan melakukan hal yang benar, jawabnya, seolah penolakanku untuk melikuidasi asetku demi Natalie lebih merupakan kegagalan moral, alih-alih sebuah batasan. Pesan teks dari Natalie kurang terkendali. Serangkaian pesan penuh amarah yang penuh tuduhan dan umpatan membanjiri ponsel saya. Dia mengklaim saya telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan kesempatannya untuk bahagia, dan membuktikan bahwa saya tidak pernah peduli padanya. Pesan terakhirnya sangat menyentuh. Ayah bilang kami bisa menuntutmu atas mobil-mobil itu karena itu milik keluarga. Pesan itu langsung memicu panggilan telepon ke markas, teman pengacara saya. Ketika saya menyampaikan ancaman Natalie, dia tertawa. Tanpa humor, mereka sama sekali tidak punya klaim hukum atas properti Anda. Dia meyakinkan saya. Tapi fakta bahwa mereka berpikir mereka mungkin punya klaim itu mengkhawatirkan. Itu menunjukkan mereka telah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka punya hak yang sebenarnya tidak mereka miliki. 3 hari setelah kepindahan, sebuah surat yang tampak formal tiba dari sebuah firma hukum yang tidak saya kenal. Surat itu meminta pengembalian segera aset keluarga yang telah diambil secara tidak semestinya dengan alasan kewajiban untuk kesejahteraan keluarga dan warisan bersama. Marcus meninjau surat itu dan mendengus. Ini omong kosong hukum, katanya. Ada bahasa yang mengancam yang dibungkus dengan bahasa hukum, tetapi tidak ada dasar hukum yang nyata untuk klaim mereka. Mereka mencoba mengintimidasi Anda. Dengan bantuannya, saya menyusun tanggapan. Tanggapannya singkat dan jelas, yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut adalah milik saya sepenuhnya, dibeli secara sah dan atas nama saya saja, dan bahwa segala upaya untuk mengklaim sebaliknya akan ditindak secara hukum. Saya juga menyertakan pemberitahuan resmi yang mencabut izin apapun yang mungkin dimiliki anggota keluarga saya untuk memasuki properti saya,
khususnya dengan menyatakan bahwa kunci apapun yang mereka miliki harus segera dikembalikan dan bahwa masuk tanpa izin akan dianggap sebagai pelanggaran. Surat itu bagaikan garis yang ditarik di pasir, sebuah batas yang ditetapkan dengan sejelas-jelasnya. Mengirimkannya adalah salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan, tetapi juga salah satu yang paling penting. Balasan Natalie berupa serangkaian pesan suara yang bergantian antara amarah dan manipulasi yang penuh air mata. Ia menuduh saya lebih memilih mobil daripada kebahagiaannya, mengkhianati keluarga, dan akhirnya tidak pernah mencintainya sama sekali. Pesan terakhir diakhiri dengan ancaman akan melaporkan mobil-mobil itu ke polisi sebagai barang curian. Ancaman itu sudah melewati batas. Dengan arahan Marcus, saya mengirimkan satu pesan terakhir kepada seluruh keluarga. Pesannya lugas dan tegas, menjelaskan bahwa mobil-mobil itu sah milik saya, lokasinya aman dan terdokumentasi, dan laporan palsu apapun kepada pihak berwenang akan dianggap sebagai laporan polisi palsu yang merupakan tindak pidana. Saya kemudian memblokir nomor Natalie, mengatur panggilan orang tua saya agar langsung masuk ke pesan suara, dan menjauh dari situasi tersebut. Rentetan rasa bersalah, manipulasi, dan ancaman yang terus-menerus telah menggerogoti kesehatan mental saya. Saya butuh ruang untuk memproses apa yang telah terjadi dan memutuskan bagaimana cara melangkah maju. Selama periode terbatasnya kontak ini, saya mencurahkan diri untuk pekerjaan. Perusahaan agak terabaikan selama krisis keluarga, dan beberapa proyek penting membutuhkan perhatian saya. Saya juga bergabung dengan kelompok dukungan bagi orang-orang yang menghadapi dinamika keluarga yang sulit, menemukan penghiburan dari kisah-kisah orang lain yang menghadapi tantangan serupa. 3 bulan berlalu dengan kontak yang sangat minim dengan keluarga saya. Saya membalas pesan-pesan orang tua saya yang sesekali muncul dengan singkat dan sopan, tetapi tetap menjaga batasan yang tegas tentang apa yang ingin saya bicarakan. Saya mengabaikan pesan-pesan dari anggota keluarga besar yang semakin jarang datang, yang menawarkan pendapat yang tak diminta tentang situasi tersebut. Selama masa ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa dukungan finansial saya dan karena orang tua kami tidak mampu memenuhi janji untuk membeli rumah, Natalie terpaksa mengurus dirinya sendiri, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Menurut kabar terbaru dari ibu saya yang berhati-hati, Natalie telah bekerja di sebuah kedai kopi bernama Java Junction. Pekerjaan itu tergolong pekerjaan pemula, membuat latte dan menyajikan kue-kue dengan jam kerja yang dimulai sebelum fajar. Ibu saya mengatakan hal ini dengan nada yang menyeratkan, bahwa ia mengira saya akan ngeri melihat adik saya direduksi menjadi pekerjaan seperti itu. Sebaliknya, saya merasakan secercah harapan. Pekerjaan nyata dengan tanggung jawab nyata dan konsekuensi nyata atas kegagalan justru hal yang dihindari Natalie selama bertahun-tahun. Mungkin pengalaman ini akan memberinya struktur dan tanggung jawab yang dibutuhkannya. Saat saya fokus pada penyembuhan dan pembangunan kembali, saya menyalurkan sebagian energi saya ke proyek-proyek positif. Saya memperluas pameran mobil amal tahunan, bermitra dengan sebuah perguruan tinggi teknik untuk menciptakan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang tertarik dengan restorasi otomotif. Saya juga mulai berbicara di podcast tentang kewirausahaan, berbagi perjalanan saya, sekaligus menyentuh pentingnya batasan, bahkan dengan keluarga. Percakapan ini bersifat terapeutik, memungkinkan saya untuk memproses pengalaman saya sekaligus berpotensi membantu orang lain yang menghadapi tekanan serupa. Lalu, 3 bulan 2 minggu setelah malam kami memindahkan mobil, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Ini Natalie, aku dapat ponsel baru. Aku tahu kamu mungkin tak ingin mendengar kabar dariku, tapi aku ingin minta maaf atas segalanya. Aku sekarang bekerja di Java Junction. Kalau kamu mau bicara, aku mau. Tanpa tekanan, tanpa obrolan mobil, cukup kopi saja. Saya menatap pesan itu. Cukup lama. Emosi saya bergejolak. Pesan itu singkat, sederhana, dan terasa kurang dramatis seperti yang biasa digunakan Natalie. Tidak ada tuduhan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada tuntutan. Bisakah orang berubah sebanyak itu dalam 3 bulan? Saya skeptis. Ini bisa jadi taktik manipulasi lain, sebuah pendekatan baru setelah pendekatan sebelumnya gagal, tetapi bisa juga
tulus, sebuah langkah awal menuju akuntabilitas dan hubungan yang lebih sehat. Setelah mempertimbangkan dengan matang, saya menjawab, saya butuh waktu untuk memikirkannya, tapi saya menghargai pesannya. Tanggapannya datang dengan cepat. Luangkan waktu sebanyak yang kau butuhkan. Saya akan di sini. Banyak bekerja. Sedikit humor yang merendahkan diri itu sangat berbeda dengan Natalie yang saya kenal yang sok penting, membuat saya merenung. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar telah berubah. 2 minggu kemudian, saya setuju untuk menemuinya di Java Junction saat ia sedang istirahat. Saya gugup, tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi yakin bahwa apapun yang terjadi, saya akan mempertahankan batasan yang telah saya usahakan dengan keras. Pesan teks dari Natalie sederhana namun mengandung makna yang mendalam. Tidak ada penyebutan tentang mobil, tidak ada sedikit pun rasa berhak, hanya permintaan maaf yang lugas dan ajakan untuk bicara. Perubahan nada bicara itu begitu dramatis sehingga saya menghadapi pertemuan kami dengan harapan sekaligus skeptisisme yang seimbang. Java Junction adalah kedai kopi independen yang trendy di sebuah bangunan industri yang telah direnovasi di pusat kota. Saya datang lebih awal, memilih meja di dekat bagian belakang agar saya bisa mengawasi pintu. Natalie bekerja di balik meja kasir, mengenakan celemek hijau khas perusahaan, rambutnya diikat ke belakang dengan gaya ekor kuda yang praktis. Entah bagaimana, penampilannya tampak berbeda, lebih berbobot, tidak lagi seperti persona anggun namun hampa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika ia melihat saya, ia melambaikan tangan kecil, tetapi tetap melayani pelanggan. Tidak ada reuni yang dramatis, tidak ada terburu-buru untuk membuat keributan. Ia hanya membantu seorang pengusaha dengan pesanannya, lalu berbicara singkat dengan manajernya sebelum menghampiri meja saya, masih mengenakan celemeknya. "Terima kasih sudah datang," katanya, sambil duduk di kursi di seberangku. "Aku istirahat 15 menit sesekali, 30 menit lagi setelah jam makan siang." Dia meletakkan latte besar di hadapanku. "Susu oat, vanila, tambahan shot." "Oke." Aku terkejut dia ingat kopi kesukaanku. "Oke, terima kasih." Keheningan canggung menyelimuti kami, konflik bertahun-tahun dan pengkhianatan baru-baru ini menciptakan jurang pemisah yang tak mudah dijembatani oleh percakapan santai. "Kamu terlihat bagus," akhirnya aku berkata. "Pekerjaan ini cocok untukmu." Dia tertawa, suaranya tulus tanpa kesan performatif yang biasa ku dengar. "Aku tidak tahu soal itu. Kakiku sakit setiap malam, dan aku masih belum bisa membuat latte art untuk menyelamatkan hidupku. Tapi ini pekerjaan yang jujur." Dia ragu-ragu. "Seharusnya aku melakukan ini bertahun-tahun yang lalu, melakukan apa yang ku minta, mendapatkan pekerjaan tetap, dan membiayai diriku sendiri." Dia menunduk menatap meja, berhenti mengharapkan orang lain menyelesaikan masalahku. Penilaian dirinya yang lugas membuatku lengah. Aku sudah siap untuk manipulasi, untuk upaya halus membangun kembali dinamika lama, bukan untuk kesadaran diri yang tampak ini. "Apa yang berubah?" tanyaku hati-hati. "Semuanya," jawabnya singkat. "Ketika kamu memindahkan mobil dan menolak, menyerah, rasanya seperti panggilan untuk bangun. Ibu dan ayah tidak bisa membelikanku rumah yang mereka janjikan. Mereka malu dengan terasa, dengan para penjualnya. Ayah begitu yakin kamu akhirnya akan menyerah sehingga dia membuat semua janji yang tidak bisa ditepatinya." Dia memilin serbet di antara jari-jarinya. "Awalnya, aku marah padamu, tapi kemudian aku menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menyalahkan orang lain atas masalahku. Mengapa aku tidak bisa mempertahankan pekerjaan? Mengapa aku selalu bangkrut meskipun sudah banyak bantuan yang kudapat? Itu selalu salah orang lain." Waktu istirahatnya yang hanya 15 menit diperpanjang menjadi 20 menit saat dia menjelaskan perjalanannya selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana dia dipaksa untuk menghadapi kurangnya riwayat pekerjaannya saat melamar. Posisi, bagaimana minggu pertama di Java Junction membuatnya rendah hati karena pelanggan memperlakukannya seperti tidak terlihat atau bersikap kasar pada masalah sepele. Bagaimana pencapaian sederhana menerima gaji pertamanya telah memberinya rasa bangga yang belum pernah dia alami sebelumnya. "Aku harus kembali," katanya sambil melirik jam.
Tapi kalau kamu mau tinggal, aku libur panjang pukul 2. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Aku mengangguk, masih mencerna versi baru adikku ini. Aku akan di sini. Saat saya melihatnya kembali bekerja, menerima pesanan dengan efisien dan memberikan kembalian, saya merenungkan transformasi yang ada di hadapan saya. Apakah itu nyata? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetapi Natalie yang menuntut saya menjual koleksi mobil saya untuk membelikannya rumah tidak akan pernah memakai celemek itu, tidak akan pernah meminta maaf tanpa syarat, tidak akan pernah mengakui perannya sendiri dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Saat istirahat siangnya tiba, kami berbincang lebih mendalam. Ia berbagi cerita tentang pelanggan yang sulit dan keberhasilan-keberhasilan kecil, bagaimana ia berhasil membayar sewa rumahnya sendiri untuk pertama kalinya tanpa meminjam uang, dan rencananya untuk mengambil kelas administrasi bisnis di perguruan tinggi komunitas pada malam hari, yang sebagian terinspirasi oleh pengamatannya terhadap para manajer kedai kopi. Saya ingin memiliki usaha kecil suatu hari nanti, akunya. Tidak perlu yang mewah, mungkin toko seperti ini, tapi sesuatu yang saya bangun sendiri. Gema perjalanan kewirausahaan saya sendiri tidak luput dari perhatian saya. Meskipun jalannya dimulai dengan sangat berbeda dari jalan saya. Percakapan kami berlanjut selama minggu-minggu berikutnya, dan pertemuan untuk minum kopi pun menjadi kegiatan rutin. Natalie tidak pernah meminta uang, tidak pernah menyinggung soal mobil, tidak pernah mencoba membangun kembali pola ketergantungan yang lama. Alih-alih, ia bertanya tentang penganggaran, tentang cara menyimbangkan pekerjaan dan pendidikan, tentang perilaku profesional di lingkungan kerja. 6 minggu setelah pertemuan kopi pertama kami, saya merasa cukup aman dalam dinamika baru ini. Untuk memulai pembicaraan tentang orang tua kami, sudah banyak bicara dengan ibu dan ayah. Tanyaku hati-hati. Dia mengangguk sambil mengaduk kopinya. Mereka masih beradaptasi. Ibu terus menyarankan pekerjaan yang lebih mudah, tempat-tempat di mana saya tidak perlu bekerja keras. Ayah sudah menawarkan untuk membayar sewa saya 3 kali. Dan apakah kau sudah membiarkan mereka? Tanyaku, menguji batas-batas realitas baru ini. Natalie menggeleng tegas. Tidak, aku harus melakukannya sendiri. Untuk sekali ini dalam hidupku, aku ingin tahu aku bisa berdiri sendiri. Ia menatapku. Aku sangat marah ketika kau menolak membelikanku rumah itu. Kupikir kau kejam. Sekarang aku sadar, akan kejam rasanya jika kau berkata ya. Percakapan itu membuka pintu menuju rekonsiliasi yang saksama dengan orang tua kami. Pertemuan pertama berlangsung menegangkan, di tempat netral, di sebuah restoran di tengah-tengah rumah kami. Saya menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh didiskusikan. Mobil, keputusan bisnis, dan pilihan keuangan saya tidak boleh dibicarakan. Ayah saya berjuang melawan keterbatasan ini. Anggapan patriarkinya tentang otoritas atas keputusan keluarga sudah mengakar kuat. Ibu saya bimbang antara gembira karena kedua putrinya bisa berbicara dengannya lagi dan ketidaknyamanan dengan dinamika baru di mana taktik manipulasinya ditolak dengan halus namun tegas. Penyembuhannya tidak instan. Ada kesalahan dan pola lama yang muncul di saat-saat penuh tekanan. Namun perlahan, sebuah hubungan baru mulai terbentuk yang dibangun atas dasar saling menghormati, alih-alih kewajiban dan hak. Koleksi mobil kesayangan saya pun teronggok di gudang Jackson selama 6 bulan sementara saya memilah-milah dinamika keluarga yang kompleks ini. Akhirnya, ketika saya merasa yakin bahwa batasan yang telah saya tetapkan akan dihormati, saya memindahkannya kembali ke garasi yang baru diamankan di rumah, lengkap dengan sistem keamanan canggih dan perlindungan hukum yang telah Marcus bantu terapkan. Pertama kali Natalie melihat mereka lagi hampir setahun setelah malam kami memindahkannya diam-diam. Dia datang untuk membantu pameran mobil amal tahunan, menjadi sukarelawan untuk mengurus pendaftaran dan penjualan tiket. Saat kami berjalan melewati garasi saya, mempersiapkan kendaraan untuk dipajang, dia berhenti di dekat Porsche itu. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Kenapa ini begitu berarti bagimu? Ini bukan sekadar barang. Ini adalah kisahmu. Pengakuan sederhana itu yang datang dari orang yang pernah menganggap koleksi saya sebagai mainan remeh, berarti lebih dari yang ia bayangkan.
Perjalanan bersama keluarga saya terus berlanjut dengan kemajuan dan sesekali kemunduran. Namun, pelajaran mendasarnya tetap sama. Menetapkan batasan bukanlah hal yang egois. Melindungi apa yang telah Anda bangun bukanlah hal yang kejam. Terkadang, hal paling penuh kasih yang bisa Anda lakukan untuk orang lain adalah menolak pola-pola yang merugikan, meskipun penolakan itu hanya menimbulkan rasa sakit jangka pendek. Koleksi mobil saya masih tersimpan di garasi. Setiap kendaraan menjadi bukti dari babak tertentu dalam perjalanan saya. Saya masih membawanya ke pameran, masih menghabiskan akhir pekan mengutak-atik mesin dan memoles krom, tetapi kini mobil-mobil itu mewakili sesuatu yang lebih. Mobil-mobil itu berdiri sebagai pengingat bahwa saya memiliki keberanian untuk melindungi apa yang penting bagi saya, untuk tetap teguh ketika menyerah terasa lebih mudah. Dan Natalie, dia dipromosikan menjadi supervisor shift di Java Junction 6 bulan setelah mulai bekerja di sana. Dia sedang menempuh setengah masa studi administrasi bisnisnya dan mengikuti kelas di malam hari sepulang kerja. Dia menyewa apartemen, satu kamar tidur sederhana yang dia lengkapi sendiri dengan barang-barang bekas yang dengan bangga dia perbaiki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki rekening tabungan dengan saldo lebih dari sekadar nominal. Hubungan kami kini lebih kuat daripada semasa kecil, dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati, alih-alih kewajiban. Kami takkan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelum konflik ini, tapi mungkin itu yang terbaik. Terkadang, pengalaman yang paling menyakitkan justru menuntun pada pertumbuhan yang paling dibutuhkan. Apa jadinya jika aku menyerah, jika aku menjual koleksiku? Untuk membelikan Natalie rumah itu, pola itu akan terus berlanjut. Harapan akan penyelamatan semakin kuat, dan kesempatan baginya untuk menemukan kekuatannya sendiri pun hilang. Dengan berkata tidak, dengan melindungi apa yang telah kubangun, pada akhirnya aku memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah rumah. Aku memberinya kesempatan untuk membangun hidupnya sendiri, kehidupan yang benar-benar bisa ia banggakan. Itulah kekuatan batasan yang sehat. Batasan tidak hanya melindungi kita. Terkadang, dengan cara yang tak terduga, batas tersebut juga melindungi orang-orang di sekitar kita, mendorong pertumbuhan yang tak akan pernah terjadi. Pernahkah Anda harus menetapkan batasan yang sulit dengan orang yang Anda sayangi? Apa yang terjadi ketika Anda teguh pada pendirian untuk melindungi sesuatu yang penting bagi Anda? Saya ingin sekali mendengar cerita Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan like, subscribe, dan bagikan dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar bahwa berdiri teguh terkadang merupakan pilihan paling penuh kasih yang bisa Anda buat. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini, dan ingatlah, hal-hal yang Anda bangun dengan tangan dan hati Anda sendiri patut dilindungi.